Rahayu para kadang sadaya ingkang kinasih kawula Gratius Joseph Iskaryanto Reksa Sumarto saha Mas Budi Nur Cahyo badhe wawan pirembagan ngengingi menapa ta saenipun kita menika sumarah ing Allah utawi berserah diri dumateng Gusti Allah. Monggo Mas Budi. Nggih, nembah nuwun sanget Pak Is. Rahayu. Jadi yang ingin saya tanyakan, kita lahir sebagai manusia ke dunia ini, mengapa harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan? Karena kadang-kadang kan kita merasa mampu atau memiliki sesuatu atau punya kekuatan begitu. Kenapa kita harus berserah diri kepada Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan? Ngaten Pak Is. Nggih, dados menika ugi berkaitan kalian Mas Budi nate mundur pirsa ini tugas kita hidup itu untuk apa? Kita disuruh kita nate ta Mas Budi menawa ngudara sangaten berserah apa itu hidup di dunia ini untuk apa? Nah, menika yang terpenting menika. Terus kita disuruh hidup di dunia itu sebetulnya tugas kita itu apa? Yang terpenting kalau kita mengingat cerita-cerita di dalam kitab-kitab suci, ajaran-ajaran agama, pada waktu Adam dan Hawa itu disuruh hidup di dunia dengan menderita, meninggalkan Taman Firdaus yang sudah berkecukupan semuanya dan penuh kebahagiaan. Karena ketika itu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, tidak manut kepada kehendak Tuhan. Intinya kan itu, gitu. Sehingga Adam dan Hawa disuruh untuk hidup menderita di dunia. Si laki-laki harus membanting tulang, bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi istri dan anak-anaknya dengan penuh penderitaan, penuh kesulitan. Sedangkan wanita disuruh menderita pada waktu melahirkan anaknya, bertaruh nyawa, bahkan tetapi ketika dia sudah sembuh, dia mulai ingin mempunyai anak lagi. Jadi intinya kan untuk menderita, untuk membersihkan jiwanya. Itu tugas penting, tugas pokok manusia disuruh hidup di dunia supaya nanti bisa kembali kepada Allah. Di dalam Islam dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang berasal dari Allah harusnya kembali kepada Allah. Kalau di Katolik harus kembali ke rumah Bapa. Di Kristen juga harus kembali ke rumah Bapa. Di Buddha kembali ke nirvana. Di
Hindu kembali ke swarga loka. Di pengetahuan Jawa, Bali mulih mulaniro. Jadi itu tugas utama manusia itu disuruh hidup di dunia. Sedangkan yang disuruh hidup di dunia itu tidak hanya 1, 2, 3 manusia, tetapi bermiliar-miliar, bertriliun-triliun manusia ya. Dengan kebutuhan yang bermacam-macam, dari kebutuhan yang paling sederhana dulu hanya menutupi alat vitalnya saja dulu ya, tapi sekarang kalau mau hidup dengan pantas ya harus pakai baju, pakai kaos dalam, pakai celana dalam, pakai celana luar, bahkan ya, harus fashionable kalau sekarang. Terus kalau dulu rumahnya itu hanya dari rumbia, dari batang-batang pohon, tapi sekarang memerlukan rumah dari beton, ya, dan macam-macam itu. Kalau dulu orang kemana-mana itu berjalan, sekarang orang memerlukan kendaraan supaya lebih cepat. Kalau dulu orang untuk menerangi itu membuat api, sekarang dengan listrik lebih terang, lebih mudah, ya. Semuanya itu memerlukan dana. Nah, dana itu dari mana? Harus bekerja. Nah, kemudian orang diberi bakat-bakat masing-masing untuk bekerja menurut bakatnya masing-masing. Yang bakat menjahit jadi penjahit, yang bakat mengajar jadi pengajar, yang bakat menjaga ketentraman ya, jadi tentara, jadi polisi, yang berbakat untuk membawa kendaraan menjadi sopir, yang berbakat untuk mempelajari ilmu penyembuhan menjadi dokter dan sebagainya, yang intinya itu bisa mencukupi kebutuhan semua manusia. Karena apa? Karena manusia itu terbatas. Kecerdasannya terbatas, pikirannya terbatas, bakatnya terbatas, keterampilannya juga terbatas. Tidak ada yang mumpuni bisa menyembuhkan, bisa mempelajari ilmu kedokteran, bisa mempelajari ilmu mendidik, bisa mempelajari ilmu hukum, bisa mempelajari ilmu menjaga keamanan, bisa mempelajari ilmu berperang. Tidak ada yang bisa demikian semua. Ada yang bisa semua. Nah, itu tugas kedua, tugas sampingan supaya bisa hidup bersama-sama di dunia, sehingga manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi harus hidup bersosial, saling bantu membantu, saling membutuhkan satu sama lain. Kita membutuhkan penjahit untuk menjahit pakaian, kita membutuhkan penjual sayuran untuk makan, kita membutuhkan rumah makan untuk makan sewaktu-waktu belum bisa sempat untuk memasak sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali, ya, saling melengkapi satu sama lain. Mendirikan pabrik benih, mendirikan pabrik kain, mendirikan pabrik benang dan sebagainya, mendirikan pabrik kendaraan, semuanya untuk mencukupi semua kebutuhan manusia. Itu tugas yang kedua. Jadi tugas yang pokok yaitu kembali kepada Allah tadi. Nah, untuk kembali kepada Allah sangat sulitnya. Manusia itu diberi anugerah ego untuk membedakan
kepribadian manusia satu dengan kepribadian manusia yang lain, dan ego diberi anugerah kehendak bebas. Manusia bisa memilih apa yang mau dilakukan sesuai kemauannya masing-masing. Dan di sini Tuhan tidak mau turut campur, tidak mau cawe-cawe. Yang istilah sekarang yang apa itu sedang naik daun kan cawe-cawe. Ya. Jadi di sini Tuhan tidak mau cawe-cawe kehendak bebasnya manusia. Kamu mau merampok, mau korupsi, mau membunuh, mau berbuat onar, ya monggo silahkan. Dan Tuhan tidak marah, Tuhan tidak melarang. Jadi itu kerenteknya dia sendiri. Iya, tapi Tuhan memberikan hukum, yaitu hukum sebab akibat. Jadi Tuhan tidak pernah mengganjar, tidak pernah menghukum, tapi yang mengganjar dan menghukum sebetulnya adalah diri manusia itu sendiri. Jadi diberikan kehendak bebas, tapi diberikan keterikatan terhadap hukum sebab akibat. Iya, itu untuk mengontrol. Itu fungsinya untuk kontrol. Untuk kontrol dan untuk hidup bersama. Kalau semuanya berbuat sekehendak hatinya, maka yang terjadi seperti yang dahulu-dahulu, yaitu hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Itu di kalangan di hutan yang bebas, di kalangan fauna binatang yang paling kuat itu yang paling merajai, maka singa, harimau disebut raja hutan. Nah, tetapi di manusia karena ada tugas untuk kembali kepada Allah tadi berbeda. Karena kalau manusia berbuat seperti harimau memangsa manusia yang lain, homo homini lupus, artinya manusia satu menjadi serigala bagi manusia yang lain, ya jiwanya pasti akan selalu kotor. Makanya manusia itu hukumnya lain. Hukum manusia adalah hukum kasih, yaitu tadi hidup bersama, hidup bersosial tadi. Ya. Nah, untuk itu kalau kita melihat kenyataan, apa yang dilihat kenyataan oleh Mas Budi? Kenyataan yang dapat dilihat oleh Mas Budi, keadaan kehidupan di dunia ini bagaimana? Manusia bisa berbuat baik sepenuhnya, manusia bisa berbuat kasih sepenuhnya, manusia bisa saling menghargai, membantu, mengasihi sesama satu dengan sesama yang lainnya, atau kehidupan yang banyak kejahatan, atau kehidupan banyak yang manusia satu memanipulasi manusia yang lain, manusia satu memanfaatkan manusia yang lain. Jadi bagaimana, Mas Budi? Jadi karena manusia diberikan ego, ya betul. Terus ada tingkat kesadaran yang berbeda-beda terhadap keterikatan dengan sebab akibat itu. Iya betul. Manusia cenderung mengutamakan egonya. Iya betul. Untuk untuk menguntungkan dirinya, nggak tahu caranya bagaimana dan merugikan yang lain. Iya. Biasanya sih seperti itu. Iya. Apakah dengan perbuatan yang demikian kesimpulannya nanti pada waktu titik akhirnya kehidupan ya bisa kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau Tuhan itu kan roh suci, roh yang maha suci, dan kita juga dianugerahi roh suci di dalam jiwa kita. Jadi kalau kembali kepada yang maha suci ya harus suci, kan seperti itu.
Lalu dengan memanfaatkan orang lain, dengan memfitnah orang lain, dengan ngerasani orang lain, dengan korupsi, dengan melakukan banyak kejahatan, itu bisakah innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Eh, dalam konteks untuk kembali kepada yang Maha Suci, ya tidak bisa. Tidak bisa. Karena hanya yang Roh Suci saja yang bisa kembali ke yang Roh yang Maha Suci. Lalu kesimpulannya, antara yang bisa kembali kepada Tuhan dengan yang belum bisa kembali kepada Tuhan, persentasinya banyak yang mana kira-kira? Ya sangat sedikit sekali yang bisa menuju kepada Tuhan. Bagus sekali. Betul. Nah, untuk supaya bisa kembali kepada Tuhan, satu-satunya cara harus dibimbing oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam diri setiap manusia sudah diberi bagian dari Tuhan itu sendiri sebagai perwujudan dari kasih Tuhan, yaitu roh, yaitu bagian dari Tuhan sendiri. Roh itu suci. Roh itu selalu suci, tidak bisa berbuat dosa. Jadi yang tidak suci itu jiwanya gitu Pak. Ya, kalau jiwanya itu sebagai alat perekam. Jadi kalau raganya, egonya itu mempergunakan raganya untuk berbuat yang berlawanan dengan kasih, berlawanan dengan kehendak Tuhan, jiwa itu langsung kotor. Jadi itu menutup pintu, istilahnya seperti itu, boleh dikatakan itu. Ya menghalangi ya. Menghalangi. Kalau pintu Tuhan selalu terbuka. Bukan, maksudnya di dalam dirinya sendiri untuk menuju ke yang Maha Suci itu tadi terhalang begitu. Ya, terhalang. Kalau dapat digambarkan itu kaca yang buram, kena lumpur atau kena debu yang tebal sekali. Ya, jadi dia tidak bisa melihat dirinya. Karena terkena kotoran, kaca mobil yang terkena kotoran, tentu saja si pengemudi kan tidak bisa melihat dengan jelas ke depannya. Nah, seperti itu gambarannya. Tadi untuk kembali kepada yang Maha Suci melalui membersihkan jiwa itu memerlukan jalan berserah diri itu tadi maksudnya Pak. Jiwa yang bersih. Supaya jiwa tetap bersih berarti pola pikir, pola tutur kata, dan pola hidup kita harus selalu bersih. Supaya pola pikir, pola tutur kata, pola hidup kita itu tetap bersih, kita harus menuruti ego atau harus menuruti bimbingan Tuhan melalui bimbingan roh kita masing-masing. Ya harus mengikuti bimbingan Tuhan. Melalui bimbingan Tuhan, roh kita masing-masing. Supaya Tuhan mau membimbing kita melalui roh kita masing-masing, melalui roh suci kita, melalui roh suci kita, melalui guru sejati kita, itu kita perlu berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah kehendak bebas tadi. Jadi Tuhan itu sudah tidak mau cawe-cawe. Tapi kalau manusia itu sendiri mau mohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu cawe-cawe, dengan kita berserah diri kepada Tuhan, Tuhan dengan sangat langsung mengabulkan dengan kita diperkenankan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh suci kita, roh suci kita. Jadi perlu berserah diri. Dan proses berserah diri itu tidak hanya 1 hari 2 hari, karena
jiwa kita yang kotor itu ya membersihkannya memerlukan waktu. Jadi kalau kaca mobil yang kotor atau kaca jendela yang kotor, sangat kotor sekali, dengan yang kotor satu titik, itu pembersihannya lebih cepat yang mana? Yang Kotor satu titik. kotor dikit. Iya, itu. Jadi lama tidaknya, cepat tidaknya, itu tergantung dengan kekotoran jiwa orang itu sendiri. Jadi itu yang menyebabkan sebaiknya, sepantasnya, memang seharusnya kita berserah diri kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak berserah diri kepada Tuhan dan kita selalu dibimbing oleh ego kita masing-masing, memanjakan ego kita masing-masing, sampai kapanpun kita belum bisa kembali kepada Tuhan. Belum bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bukan Tuhan menutup pintu, bukan. Bukan Tuhan tidak mengasihi manusia, bukan. Tuhan tetap mengasihi orang yang berdosa. Justru kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa orang yang sudah diperbuat mereka masing-masing itu. Tetapi ketika jiwa orang itu mau masuk ke area Tuhan dengan keadaan yang kotor itu, secara otomatis dia tidak mampu, tidak berani. Karena energinya tidak sama. Karena yaitu kekotoran. Kalau gambaran kasarnya itu, umpamanya di tempat yang sangat bersih sekali, terus cahaya lampunya sangat terang sekali, terus di situ orang-orang yang ada di situ pakaiannya bersih-bersih, Mas Budi, dari lumpur, tubuh penuh lumpur kotor, terus banyak kena uli solar, gembok dan sebagainya, masuk ke area itu kira-kira bagaimana? Ya malu. Ya seperti itu. Keadaan jiwa yang kotor, bukan Tuhan. Tapi sebetulnya boleh apa enggak masuk itu? Boleh. Ya. Tapi kita ya, tahu diri. Iya, tidak berani itu, Pak Judi. Jadi mengapa kita sebaiknya memang harus berserah diri kepada Tuhan. Mengenai yang cerita tadi itu yang kotor. Jadi sebelum masuk situ kan harus membersihkan diri dulu. Iya, betul. Itu pembersihannya biasanya melalui sakit, ekonomi, problem-problem dan lain-lain. Tapi kebanyakan dari manusia seperti kita ini, saya ini menganggap itu sebagai penderitaan saja. Jadi kalau gambarannya, kalau secara ritual, kalau mau sholat harus wudhu dulu, ya, membersihkan mata, membersihkan telinga, membersihkan mulut, ya, tangan, kaki dan sebagainya. Itu raga. Kalau di Islam, ya, kalau di Katolik itu kalau masuk gereja di samping pintu itu ada tempat air suci untuk membuat tanda salib dengan air suci itu yang fungsinya ya juga untuk membersihkan diri tadi sebetulnya. Itu. Kalau jiwa ya membersihkan diri dari. Ya itu. Kalau membersihkan jiwa harus berserah diri kepada Tuhan. Kalau tidak berserah diri kepada Tuhan, kita hanya menuruti ego, walaupun diberi penderitaan, jiwa kita tidak akan mungkin bersih, karena dengan menuruti ego di dalam penderitaan kita akan pasti mengeluh, pasti menghujat Tuhan, pasti mengatakan Tuhan tidak adil dan sebagainya. Mencari jalan pintas. Itu kalau kita walaupun diberi penderitaan, tetapi kita menuruti ego kita tidak bisa menyadari keadaan kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita perbuat.
di masa-masa yang lalu. Nggih. Saya kira cukup jelas sekali, Pak Is. Enggak, ngaten nggih. 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 Untuk tentang mengapa manusia harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tugas utama kita disuruh hidup di dunia itu apa? Nah, nggih. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk Rekreasi. mencari kebahagiaan, Nggih. bukan untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencapai kesuksesan, bukan, tapi untuk membersihkan jiwa, untuk bisa kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kembali ke rumah Bapa, kembali ke nirvana. Bali mulih mulaniro. Nggih, nembah nuwun sanget Pak Is. Asal saka suwung kudu bali marang suwung, dalane kudu angliwati dalan suwung. Suwung dalam hal ini adalah menjauh atau tidak menuruti kemauan ego. Nggih. Jadi yang di sini yang dikatakan melalui dalan suwung itu tadi. Gitu. Hanya melalui jalan bimbingan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Ngaten jadi rahayu sadayanipun, rahayu. Rahayu.